Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema kebenaran firman Tuhan hari ini, Allah menyediakan. Matius 6 ayat 26 berkata, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Matius 6 ayat 33 berkata, "Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?" Matius 6 ayat 33 berkata jelas, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 ini jelas berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Artinya di sini ada penekanan yang ada bagiannya kita dan ada bagiannya Tuhan yang harus kita lakukan. Saya mau menyaksikan waktu kita melakukan bagiannya kita, Tuhan melakukan bagian Tuhan. Dia itu Allah yang tidak pernah berhutang. Saya mau menyaksikan Dia itu Allah yang menyediakan, dan cara Tuhan itu selalu baru, cara Tuhan itu selalu kreatif, dan cara Tuhan itu selalu amazing di hadapan saya, apa yang saya alami selama ini. Waktu itu saya tahun 2000 sedang menjadi pelayan Tuhan di Batam. Di Batam itu ada disiplin, artinya setiap pelayan itu harus mengisi dua. Yang satu namanya rumah doa, yang satu namanya menara doa. Semua yang namanya pelayan Tuhan harus mengisi dalam seminggu itu satu rumah doa, satu menara doa. Jamnya kita atur sendiri. Dan di saat itu saya tinggal di rumah kakak saya. Saat itu saya belum bekerja dan kakak saya itu lagi balik ke Jakarta. Dan saya dikasih uang hanya cukup untuk makan, tidak lebih untuk saya jalan ke Nagoya untuk ke menara doa. Jadi Nagoya itu di Nagoya, di menara doa itu saya di Nagoya. Tapi kalau rumah doa itu saya di Sekupang, jadi lebih dekat. Nah, saya mengatur bagaimana saya supaya uang saya cukup untuk makan dan untuk ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah selama ada di Batam. Nah, saat itu saya mau ke rumah doa di Sekupang, rumah kakak saya di Tiban Hosing. Itu jaraknya kalau dari sini itu sekitar 1 jam, kayak dari sini ke, mungkin kalau kita jalan kaki ke Semper ya, kalau di sini wilayahnya namanya. Nah, dalam perjalanan saya itu, waktu itu musim rambutan. Sepanjang jalan itu semua rambutan seperti itu. Nah, di antara abang-abang rambutan itu, saya bicara di tengah. Saya kepengen banget satu rambutannya. Saya mau menuju ke rumah doa. Terus saya ngomong gini sama Tuhan, "Tuhan, saya sebenarnya bisa loh beli rambutan itu. Tapi kalau saya beli rambutan itu, besok saya nggak punya ongkos untuk ke menara doa. Jadi saya berpikir mendingan saya ke menara doa, nggak beli rambutan nggak apa-apa." Singkat cerita saya sampai ke rumah doa. Selama 2 jam saya balik, itu jam 12. Nah, sampai ke tempat saya tadi ngomong mengenai rambutan, di situ tiba-tiba saya ketemu dengan keponakannya ipar saya, abang ipar saya. Lalu dia ketemu saya, dia panggil saya Bibi, dia berkata gini, "Bibi dari mana?" "Dari rumah doa." "Bibi boleh gak minta tolong, yuk anterin saya mau transfer duit." Jadi saya ketemunya di tempat yang rambutan saya bicara, kita lewat belakang dari rambutan itu. Dia transfer duit sama orang tuanya dan dia ambil duit. Setelah itu kita kembali ke jalan raya yang tadi, tiba-tiba dia nawar rambutan. Setelah deal dia minta 2 plastik. Dia bilang gini sama saya, "Bi, ini plastiknya buat Bibi. Bibi ambil rambutannya sampai penuh ya, Bi." Yang seperti itu. Singkat cerita, sampai di rumah saya makan rambutan yang pasti sambil menangis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya menangis. Kenapa? Karena saya melihat di situ Dia tuh Allah yang menyediakan. Tuhan tuh Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli. Saya lihat di situ mungkin orang berkata mujizat itu orang sakit kanker disembuhkan, yang orang mati dibangkitkan. Buat saya itu adalah mujizat. Buat saya sekecil apa itu adalah pribadi Tuhan. Itu adalah Tuhan. Dan waktu saya melakukan, kita dikatakan dalam Matius 6 ayat 33 tadi berkata bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan.
Saya melihat waktu saya melayani Tuhan, saya ngomong persis di tempat rambutan yang saya mau. Di situ juga Tuhan memberikan rambutan. Dan di situ saya waktu makan rambutan, saya menangis melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang menyediakan, bahwa Tuhan itu Tuhan yang peduli, bahwa Tuhan itu Allah yang maha kasih, Allah yang tidak ngutang, Allah yang tidak pernah terlambat, dan Dia tuh tahu apa yang menjadi kebutuhannya kita. Dan saya berdoa biar apa yang saksikan jadi berkat buat setiap kita yang menyaksikan tayangan ini, bahwa percayalah kalau rumput saja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anak Tuhan yang berseru-seru di dalam nama Tuhan. Hari-hari ini kita tetap kuatkan iman kita. Mungkin boleh pandemi, tapi tetap Dia Allah yang sama. Dia Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kita. Dan Allah yang tidak pernah terlambat pertolongannya. Dia Allah yang menyediakan. Tuhan Yesus berkati.